Hai semuanya, kalian tahu nggak bahwa otak kita itu terdiri dari sekitar 86 miliar sel neuron? Itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di bumi loh. Tapi yang terjadi jika sel-sel neuron ini mulai rusak. Yap, kinerja otak kita akan menurun. Ternyata ada 9 hal sehari-hari yang bisa merusak sel neuron di otak kita. Hari ini kita akan bahas apa saja 9 hal tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi kita siap untuk merawat 86 miliar teman kita di kepala kita ini ya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Yang pertama, yaitu bergerak lebih banyak. Otak kita itu butuh darah dan oksigen yang lancar. Salah satu caranya, kita harus rajin bergerak alias olahraga. Kalau kita jarang olahraga, otak kita bisa jadi kurang sehat. Contoh, untuk rutin berjalan kaki atau bersepeda setiap hari. Itu penting, supaya otak kita butuh darah dan oksigen yang lancar. Yang kedua, tidur yang cukup. Ternyata saat kita tidur, otak kita itu bekerja keras loh. Otak memperbaiki dirinya sendiri dan menguatkan memori kita. Jadi kalau tidur kita itu kurang atau bahkan tidak berkualitas sama sekali, otak kita bisa jadi terganggu. Jadi usahakan untuk tidur minimal 7 jam sampai 9 jam setiap malam. Itu usahakan. Yang ketiga adalah makan makanan yang sehat. Makanan yang kita makan itu punya pengaruh besar ke otak. Kalau kita suka makan makanan yang nggak sehat, contoh orang Indonesia itu kan suka makan gorengan. Segala sesuatu itu diolah dengan digoreng. Kurangi yang makan digoreng. Seperti kebanyakan gula juga. Orang Indonesia tuh suka yang manis-manis. Pak, saya jarang minum gula. Kalau anak-anak muda suka minum boba, suka minum di mall itu banyak sekali minuman-minuman manis. Nah, itu juga berpengaruh sama otak. Kemudian kurangi garam dan lemak jenuh. Itu bisa bikin otak kita susah sekali mencerna. Jadi lebih baik makan makanan sehat yang kaya nutrisi. Contoh, berbanyak sayur dan buah-buahan dalam menu makanan kalian sehari-hari. Itu niscaya akan sangat baik untuk otak kalian. Yang keempat, belajar hal yang baru. Otak itu kayak otot, perlu latihan terus-menerus. Jadi kalau kita jarang belajar hal yang baru, otak kita bisa jadi malas. Dan fungsi-fungsi otak kita itu bisa menurun. Belajar bahasa asing atau hobi yang baru itu bisa menstimulasi otak Anda dirangsang agar otak Anda tidak stagnan. Yang kelima, nah ini terutama anak-anak muda, terutama cowok, hati-hati dengan video porno. Nonton video porno bisa mempengaruhi struktur dan aktivitas otak kita. Hal ini bisa bikin kita salah persepsi tentang seks, sehingga perubahan itu menjadi sebuah persepsi yang berbahaya karena yang ditonjolkan di film tersebut itu sama sekali berbeda dengan aslinya dan bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Jadi hindarilah penggunaan internet untuk hal-hal yang berpotensi merusak otak kalian. Dan pernah sebuah penelitian bahwa menonton video porno setiap hari itu melemahkan otak Anda dan terutama otak bagian depan. Itu ada satu namanya korteks bagian depan, itu akan terusak terlebih dahulu dan akhirnya terjadi gangguan mental, kesehatan mental menjadi tidak baik. Yang keenam, keluar rumah lebih sering. Kalau kita banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, kita jarang terpapar sinar matahari dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini bisa berdampak buruk ke otak kita. Contoh, luangkan waktu jalan-jalan ke taman atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Ingat, menjaga kesehatan otak itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Yuk, mulai perbaiki gaya hidup kita agar otak kita tetap sehat dan bugar. Sayangi otak kalian. Dan tentu saja ada tambahan 2 poin yang sangat penting. Minum air putih yang cukup. Air putih penting untuk semua organ tubuh kita, termasuk otak. Kalau kita kurang minum air putih, bisa bikin otak kita dehidrasi dan kerja otak itu bisa jadi terganggu. Minumlah 8 gelas air putih setiap hari atau 2 liter. Semua itu disesuaikan dengan berat badan Anda. Tapi lebih kurang sekitar 8 gelas 200 ml sampai 2 liter satu hari. Itu sudah cukup supaya Anda tidak terdehidrasi.
Yang 8, yaitu hindari menghisap asap rokok. Alkohol dan rokok bisa merusak sel-sel otak kita dan mempengaruhi fungsi otak. Jadi kalau kita suka minum alkohol atau merokok, sebaiknya mulai kurangi kebiasaan itu demi kesehatan otak kita. Contoh, jika Anda merokok, carilah bantuan untuk berhenti, dan jika Anda minum alkohol, cobalah untuk membatasi konsumsinya. Dan yang ke-9 terakhir, jangan lupa menjaga kesehatan mental. Stres, cemas, dan bahkan menjadi depresi itu bisa berdampak buruk pada otak kita. Penting untuk kita selalu menjaga kesehatan mental kita. Misalnya dengan meditasi, berbicara dengan teman atau profesional, atau melakukan hobi yang kita suka. Luangkan waktu setiap hari untuk rileks atau meditasi untuk membantu meredakan stres. Dengan menambahkan 3 poin tersebut, niscaya Anda bisa menjaga kesehatan otak Anda agar selalu dalam kondisi yang terbaik. 9 hal ini kalau Anda lakukan, itu pasti psikis Anda akan membaik dan kesehatan otak Anda akan semakin prima. Sukses untuk para sahabat SP30 dan selalu salam hebat luar biasa. Nonton video porno bisa mempengaruhi struktur dan aktivitas otak kita. Hal ini bisa bikin kita salah persepsi tentang seks, sehingga perubahan itu menjadi sebuah persepsi yang berbahaya karena yang ditonjolkan di film tersebut itu sama sekali berbeda dengan aslinya. Dan pernah sebuah penelitian bahwa menonton video porno setiap hari itu melemahkan otak Anda dan terutama otak bagian depan. Itu ada satu namanya korteks bagian depan, itu akan terusak terlebih dahulu, dan akhirnya terjadi gangguan mental, kesehatan mental menjadi tidak baik.